طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. إلى حضرتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى ورثة الأنبياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا صاحب البردة الشيخ محمد بن سعيد بن حماد البوصيري وأصوله وفروعه ومشايخ أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wansub ila dzatihi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wansub lan bangsa akena sapa sira. Wansub lan bangsa akena sapa sira ila dzatihi maring dzate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila dzatihi maring dzate Kanjeng Nabi ma ing perkara syi'ta kang ngarepaken sapa sira ing ma syi'ta kang ngarepaken sapa sira ing ma min syarafin saking kemuliaan wansub lan bangsa akena sapa sira ila qadrihi maring kedudukane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ing perkara syi'ta kang ngersakaken sapa sira ing ma min idhami saking keagungan atau keluhuran fa inna fadla rasulillahi karena sak temene keutamaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa iku ora ana lahu iku tetep kedue fadlu Rasulillah haddun apa batas fayu riba mongko sebabe mertelaaken utawa nyeritaaken utawa njelasaken anhu saking fadlu Rasulillah natikun sapa wong kang ngucap bifami kelawan cangkem launa sabat lamun mantesi utawa nyocoki qadrahu ing kedudukane Nabi Muhammad ayatuhu apa pira-pira tanda kenabiane Nabi Muhammad idoma apane ahya mongko nguripaken ismuhu apa namae Nabi Muhammad hina yud'a ing dalem mangsane den undang apa ismuhu dari sarrimami ing pira-pira balung kang rusak wis ya. Pujilah kemuliaan dzate Kanjeng Nabi sepuasnya, pujilah keluhuran dzate Kanjeng Nabi sepuasnya, dan pujilah keluhuran atau keagungan kedudukannya Kanjeng Nabi sepuasnya. Karena sepuas apapun kita memuji kemuliaan dzat Kanjeng Nabi, sepuas apapun kita memuji keluhuran kedudukannya Kanjeng Nabi, itu pasti akan kurang ya.
Karena apapun yang ada pada diri Kanjeng Nabi, sepuas apapun kita memujinya, pasti itu nggak cukup. Salah satunya contohnya yang kemarin, ilmu Kanjeng Nabi itu diibaratkan adalah laut ya. Ilmu Kanjeng Nabi itu diibaratkan lautan. Ilmu-ilmu nabi-nabi yang lainnya mengambil dari ilmu Kanjeng Nabi hanya setetesan saja ya, hanya setetes saja. Bisa apa enggak kita itu memuji lautan, bagian luarnya, bagian dalamnya, kedalaman yang paling dalamnya secara detail tanpa ada sedikit pun yang tersisa? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Nah, perumpamannya seperti itu. Perumpamannya itu seperti itu. Itu baru kita mengumpamakan ilmu Kanjeng Nabi. Belum mengumpamakan, belum memuji kedermawanane, belum memuji kepemimpinane, belum memuji status beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga dan lain-lain. Itu kalau satu persatu kita puji, itu tidak akan cukup ya. Maka dari itu bagaimanapun caranya, sepuas apapun, sebanyak apapun seorang mukmin itu memuji Kanjeng Nabi dari hal apapun, meskipun seluruh hidupnya digunakan untuk memuji keistimewaan Kanjeng Nabi, seluruh hidupnya digunakan untuk memuji keistimewaan Kanjeng Nabi, hal itu tidak akan cukup, karena keistimewaan atau keutamaan Kanjeng Nabi itu terus bertambah, tidak ada batasnya, tidak ada kekurangannya. Itu beda dengan anbiya yang lainnya. Wa waqifuna ladaihi inda haddihimi. Kalau para anbiya yang lainnya berdiri pada batas tertentu, tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak ada batas tertentunya sama sekali. Bahkan setiap waktu derajatnya lebih tinggi, keutamaannya lebih tinggi, dan seterusnya. Itu salah satu keistimewaan yang hanya diberikan Gusti Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita disuruh memuji kemuliaan zat Kanjeng Nabi, keluhuran kedudukannya Kanjeng Nabi sepuas apapun? Sebab fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun, karena keutamaan Kanjeng Nabi itu tidak ada batasnya. Seumpama keutamaan Kanjeng Nabi itu ada batasnya, maka setiap orang bisa menceritakan atau bisa menjelaskan keutamaan itu menggunakan mulutnya masing-masing. Tapi karena keutamaan Kanjeng Nabi tidak ada batasnya, maka setiap orang itu tidak bisa menceritakan keutamaan Kanjeng Nabi secara detail. Paling yang diceritakan itu hanyalah sifat-sifat yang tampaknya saja. Kedermawanan Kanjeng Nabi bagaimana? Diceritakan ketika Kanjeng Nabi itu ada seorang minta kepada Kanjeng Nabi, minta kambing. Yang diberikan Kanjeng Nabi kepada orang itu bukan hanya seekor, 2 ekor, akan tetapi pemberian kambing kepada orang itu sebuah pemberian yang memenuhi 2 lembah. Tahu ya, yang namanya lembah itu dataran rendah di antara 2 gunung, itu namanya lembah. Itu pemberian kambing yang diberikan Kanjeng Nabi kepada orang itu sampai memenuhi lembah di antara 2 gunung itu, sehingga orang itu kemudian ngomong kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah. Karena Muhammad itu ketika memberi, dia tidak pernah takut fakir sama sekali. Umumnya orang ketika memberi itu ada perasaan apa? Ada perasaan kalau saya berinya banyak-banyak, nanti khawatir harta saya berkurang. Tapi Kanjeng Nabi tidak ya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk memberikan semua hartanya itu kepada orang lain. Kenapa kok tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi Kanjeng Nabi untuk miskin, untuk fakir? Ya untuk apa khawatir ya? Untuk apa khawatir? Wong dunia seisinya itu wujud karena nure Kanjeng Nabi. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu merasa khawatir kehilangan sesuatu yang mana wujudnya karena nure Kanjeng Nabi itu. Itu kalau kita mau muji satu persatu sifatnya Kanjeng Nabi, tidak akan ada habisnya ya. Mau muji apanya lagi? Mau muji ketampanannya. Kalau mau muji ketampanannya juga sama, tidak akan habis. Kenapa? Karena Gusti Allah itu membagi ketampanan umat manusia, itu membagi itu 50%, 25% dan 25%. 50% ketampanan semua umat manusia itu diberikan kepada Kanjeng Nabi. 25% diberikan kepada Nabi Yusuf.
25% diberikan kepada semua umat manusia. Ya kita itu kebagian berapa persennya ya wallah alam. Kebagian 0,1 itu sudah untung itu. Kebagian berapanya ya nggak tahu, wallah alam. Pokoknya 25% itu dibagikan Gusti Allah kepada semua umat manusia. Itu baru yang 25% diberikan kepada Nabi Yusuf saja itu sudah menjadikan banyak wanita kefitnah oleh ketampanannya. Kenapa? Karena masing-masing ketampanan Nabi Muhammad dan ketampanan Nabi Yusuf itu diberi 10 hijab. Diberi 10 hijab oleh Gusti Allah. Nah 10 hijab Nabi Yusuf semuanya sudah kebuka di dunia. Karena semuanya sudah kebuka di dunia, akhirnya banyak orang yang kefitnah oleh ketampanan itu. Tapi ketampanan Nabi Muhammad dari 10 hijab itu yang baru dibuka hijab itu cuma satu. Andaikan 10 hijab ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad itu dibuka semuanya, maka orang itu akan merobek jantungnya karena banget senangnya dengan ketampanan itu ya. Itu jadi sirnya itu rahasianya ketampanan Kanjeng Nabi yang 9 itu kok bakal dibuka ketika nenggone akhirat, sengaja tidak dibuka oleh Gusti Allah ketika di dunia. Nabi Yusuf yang baru 50%, yang 25% saja itu sudah ya, menjadikan heboh se-Mesir, sampai menjadikan wanita-wanita yang diundang oleh Zalikha itu tanpa sadar memotong jari-jarinya sendiri. Itu baru siapa? Baru Nabi Yusuf. Bahkan diceritakan dalam satu kitab itu penduduk Mesir itu pernah mengalami kelaparan selama 4 bulan ya. Pernah mengalami kelaparan atau kekeringan selama 4 bulan. Setiap kali mereka itu kelaparan, pengen mangan, itu tinggal melihat wajahnya Nabi Yusuf, karena saking indahnya, saking tampannya, rasa lapar itu saking hilang. Kalian bisa bayangkan? Bisa bayangkan dalam keadaan lapar ya, buka puasanya nggak makan, nggak melihat siapa yang tampan, nggak akan bisa. Kenapa ya? Karena itu ya. Kenapa kok nggak bisa? Karena itu tadi pembagiannya cuma dapat berapa? 0,1%. Jadi nggak bisa mewargakan orang yang dalam keadaan puasa. Tapi ketampanan Nabi Yusuf bisa mewargakan orang yang dalam keadaan lapar, karena pembagiannya berapa? 25% dari total ketampanan semua umat manusia. Itu yang 25% saja bisa, apalagi Kanjeng Nabi yang sampai 50% ya. Itu launa sabat qadrahu ayatu idhama ahyasmuhu hina yud'a dari sarimami. Andaikan tanda-tanda atau kemukjizatan kerasulannya Nabi Muhammad itu sesuai dengan kedudukan di hadapan Allahnya, dengan kedekatan Nabi Muhammad di hadapan Allahnya, maka namanya Kanjeng Nabi Muhammad disebut saja bisa menjadikan balung-balung atau tulang-tulang yang sudah hancur bisa kembali hidup lagi dengan daging-dagingnya ya. Jadi seumpama ya, ini seumpama kemukjizatannya seorang rasul itu sesuai dengan kadar kedudukan kedekatannya seorang rasul dengan Gusti Allah, maka hanya dengan menyebutkan namanya Kanjeng Nabi saja itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bahkan yang mati yang tulang belulangnya itu sudah hancur semuanya. Itu kalau andaikan kemukjizatan itu sesuai dengan kadar kedekatannya seorang nabi dengan Gusti Allah. Tapi kan enggak, kemukjizatannya seorang rasul itu enggak disesuaikan dengan kadar apa? Enggak disesuaikan dengan kadar kedekatannya seorang rasul itu dengan Gusti Allah ya. Makanya tidak bisa kita itu mengatakan begini, luwih hebat Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, tapi Kanjeng Nabi tidak. Yang nggak bisa seperti itu tidak menunjukkan keutamaannya seorang rasul dari segi mukjizatnya. Sebabnya apa? Sebabnya biasanya mukjizat yang diberikan Gusti Allah kepada masing-masing para rasul itu disesuaikan dengan yang sedang rame di kalangan para umatnya. Itulah sebabnya kenapa mukjizat setiap nabi itu beda-beda. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Tongkat jadi ular. Mukjizatnya Nabi Isa itu menyembuhkan orang yang sakit.
menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menghidupkan kembali orang yang sudah menyembunyikan ngomongakan sesuatu yang disembunyikan. Itu salah satu mujizatnya Nabi Isa. Sebabnya di zamannya Nabi Musa itu ya, yang sedang rame di kalangan umatnya Nabi Musa itu adalah ilmu sihir ya. Yang sedang rame, yang sedang heboh itu adalah ilmu sihir. Ilmu sihirnya itu saling berlomba-lomba. Makanya kemudian Gusti Allah nitipakan mujizat kepada Nabi Musa itu berupa apa? Tongkat menjadi ular. Nah, tongkat menjadi ular ini tidak mampu dibandingi, tidak mampu disaingi oleh ahli-ahli sihir pada waktu itu. Sebabnya apa? Sebabnya ya, yang ada pada waktu itu ahli sihir, orang ahli sihir yang hidup pada zaman Nabi Musa itu kebanyakan bukan ahli sihir yang sesungguhnya, tapi semuanya menggunakan trik ya. Jadi ketika terjadi perlombaan di alun-alun antara Nabi Musa dan penyihir-penyihir Fir'aun, itu sebenarnya ular ya. Tali yang menjadi ular itu sebenarnya bukan ular yang sesungguhnya, bukan, akan tetapi tali yang diolesi minyak itu ketika terkena sinar matahari jadi bergerak ya, terjadi pergerakan, menggeliat, ada reaksi kimianya. Nah, ketika terjadi pergerakan itulah orang-orang itu nganggap itu adalah ular. Tapi begitu tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang sesungguhnya, para penyihir ini sadar bahwa ini bukanlah sihir ya, bukanlah sihir, karena yang namanya kemampuan umat manusia pada waktu itu ada batasnya. Sedangkan mukjizat yang diberikan Gusti Allah kepada setiap para rasul itu di atas ya, di atas dari kemampuan orang-orang yang hidup pada waktu itu. Nah, di zamannya Nabi Isa, yang sedang ramai di zamannya Nabi Isa itu apa? Ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Sehebat-hebatnya seorang dokter, bisa apa enggak dia itu menyembuhkan akmah? Akmah itu apa? Akmah itu buta sejak lahir ya, buta sejak lahir. Kalau buta bukan bawaan lahir, mungkin kedokteran itu bisa nangani. Tapi kalau butanya itu buta sejak lahir, tidak bisa ditangani oleh dokter. Itu di luar jangkauan kemampuannya seorang tabib. Tapi Nabi Isa sebagai seorang rasul bisa menyembuhkan itu. Sehingga kemampuan mukjizat yang dimiliki oleh setiap para rasul itu mesti kemampuannya itu di atas jauh dari kemampuan umatnya yang sedang menekuni di bidang itu. Nah, di zamannya Kanjeng Nabi ya, apa yang sedang ramai di zamannya Kanjeng Nabi? Yang paling dibanggakan oleh orang Arab pada waktu itu adalah fasahatul lisan. Lisane iku fasih. Lisane fasih, bisa nggawe sajak, bisa nggawe puisi, bisa nggawe syair dalam seketika waktu itu juga ya. Tidak usah berpikir lama-lama, dalam jangka waktu yang sebentar lisannya itu langsung mengucapkan syair sebanyak bisa 100, bisa 200, tergantung kemampuan fasohanya itu seberapa. Nah, kira-kira orang yang di luar bangsa Arab ada apa enggak yang bisa melakukan seperti itu? Tidak ada. Fasohatul lisan ya, yang paling dibanggakan oleh orang Arab ya, itu pada waktu itu adalah fasohatul lisan ya. Fasohatul lisan itu begini ya. Wong Arab itu seumpama lisane iku dikon ngucapaken lafaz yang mestinya rofa, dipaksa kon dibaca nasab, nggak bisa lisannya. Kon ngucap misalkan ya, kon ngucap jaa zaidan atau jaa zaidin, lisane wong Arab ya, karena kefasihane iku masih terjaga, dipaksa bisa apa enggak? Nggak bisa, tidak bisa. Tapi kalau lisane wong ajam, kalau lisannya orang ajam bisa ya, karena fasohanya tidak ada. Atau keturunan Arab lah, ketika lisannya itu sudah sering campur, sudah sering bergaul dengan orang ajam, lambat laun kefasohan itu suatu saat bakal luntur sampai nggak ada fasohannya sama sekali. Itulah sebabnya ilmu nahwu itu dikarang supaya apa? Supaya fasohatul lisannya orang Arab benar-benar terjaga, supaya keaslian bahasanya wong Arab terjaga ya. Yang
yang menyebabkan fasohatul lisane wong Arab lambat laun itu jadi berkurang atau luntur gara-gara apa? Gara-gara bersinggungan dengan budaya lain. Karena setelah di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Sayyidina Ali, zamannya Sayyidina Utsman, wilayah kekuasaan Islam itu semakin bertambah, yang menyebabkan orang-orang Arab itu mau nggak mau bersentuhan dengan bangsa lain, bersentuhan dengan orang Persia, bersentuhan dengan orang India, bersentuhan dengan orang Romawi, karena yang namanya ajaran Kanjeng Nabi itu nembus batas apapun, nembus batas etnis, nembus batas warna kulit dan lain-lain. Mau nggak mau orang Arab ya harus bersentuhan dengan budaya di luar Arab. Terjadilah percampuran antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam, yang nanti sedikit demi sedikit fasohatul lisannya orang Arab semakin berkurang, bahkan semakin habis ya. Sekarang tinggal orang-orang Arab yang menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang fusha, itu tidaklah banyak. Nah, di zamannya Kanjeng Nabi ya, di zamannya Kanjeng Nabi, kenapa mukjizatnya Quran, diberikan mukjizat Quran? Sebab ya, yang rame di zamannya Kanjeng Nabi itu fasohatul lisan, kemudian masalah ilmu kahana. Apa kahana itu? Perdukunan ya, ilmu kahana atau perdukunan. Zaman sebelum datangnya Kanjeng Nabi ya, ilmu tentang perdukunan itu rame. Kenapa? Karena setan sebelum zaman Kanjeng Nabi diutus, dilahirkan, masih bisa mencuri akses lebih leluasa dari langit ya. Jadi masih bisa banyak kabar-kabar akurat yang bisa dicuri setan kemudian dikabarkan kepada seorang dukun. Tapi begitu Rasulullah dilahirkan, aksesnya itu ketutup. Setan itu tidak bisa secara leluasa ngambil informasi dari langit. Kalaupun toh bisa ngambil, itu paling hanya satu. Nah, dari satu informasi yang bisa ia curi dicampur dengan 1000 kebohongan, kemudian dikabarkan kepada dukun ya. Nah, mulai dari situlah ya, ilmu perdukunan itu, mulai setelah Rasulullah dilahirkan, ilmu perdukunan itu kurang kualitasnya itu gara-gara itu. Kenapa? Gara-gara informasi yang dicuri setan dari langit itu tertutup ya. Kenapa? Begitu setan itu naik ke langit pertama, langsung dilempari menggunakan syihab, menggunakan lintang, sehingga setan itu tidak bisa naik ke lebih atas untuk mencuri informasi dari langit ya. Jadi kahana karo fasohah itu, kahana karo fasohah. Nah, Quran ya, dalam Quran itu sudah mengakomodir kedua-duanya, fasohatul lisan ya, dalam segi fasohatul lisan, keindahan bahasa yang ada dalam Quran. Itu Quran sudah nantang wong-wong Arab itu yang masih nganggep Quran itu adalah asatirul awalin, catatan-catatannya orang-orang dulu. Kalau kalian nganggap Quran itu sebagai asatirul awalin atau catatan-catatan orang dulu, maka kalian buat bisa apa enggak susunan bahasa yang seperti Al-Quran. Enggak usah satu orang, semuanya saling bau-membau, saling gotong royong, buatlah susunan yang seperti Al-Quran. Kemudian mereka menyatakan tidak mampu. Ya sudah, kalau tidak mampu sebanyak itu, buatlah satu surat yang paling pendek seperti Al-Quran, yaitu surat apa? Paling pendek dalam Al-Quran? Surat Al-Kautsar. Buatlah satu surat yang paling pendek yang seperti surat Al-Kautsar, keindahannya sama, atau kalau paling tidak keindahannya mendekati. Sampai sekarang tantangan itu belum ada yang menyanggupi. Kenapa belum ada yang menyanggupi? Karena memang bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran ya, bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu bahasa yang di luar kemampuan fasohatul Arabe orang-orang Arab pada waktu itu. Kemudian yang kedua, kahana itu artinya adalah perdukunan. Apa sih kenapa kok dukun itu laris? Kenapa? Karena koyo-koyo dukun itu bisa menggambarkan apa yang suatu saat bakal terjadi. Nah, di dalam Al-Quran banyak ikhbar yang ada di dalam Al-Quran yang ribuan tahun bakal terjadi, ribuan yang akan datang dikabarkan bakal terjadi. Kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ada. Kabar umat-umat Nabi terdahulu, cerita Iskandar Dzulqarnain, cerita Nabi itu semuanya ada.
dan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang juga ada. Bisa apa enggak sekelas dukun yang paling hebat pada waktu itu membuat kabar yang seperti halnya Quran? Tidak ada ya, tidak ada. Bahkan saking indah Al-Quran itu ketika menyebutkan hari kiamat ya, hari kiamat itu zaman yang akan datang, menggunakannya bukan menggunakan segot fi'il mudhari, tapi segot fi'il madi ya, ata amrullah ya. Ata amrullah menggunakan segotnya fi'il madi. Biasanya kalau fi'il madi cara nenggone nahwu zamannya zaman apa? Zaman madi, zamannya yang sudah lewat. Tapi Quran membahasakannya dengan zaman madi. Iku nuduaken ya. Artinya apa? Artinya kiamat itu sudah pasti bakal terjadi. Kiamat itu sudah pasti bakal terjadi. Nah, sesuatu sing bakal terjadi wis pasti terjadine iku seakan-akan sudah terjadi. Itu bahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Sesuatu sing pasti bakal terjadi dibahasakan oleh Al-Qur'an tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan fi'il mudhari tapi menggunakan fi'il madi. Bisa apa enggak? Kemampuan manusia untuk menggawe susunan yang seperti halnya keindahan Al-Qur'an. Ya tidak bisa, karena mukjizat ya, yang namanya mukjizat itu pasti di luar batas kemampuan manusia yang hidup pada waktu itu. Lam yamtahin orang uji sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ing kita bima kelan perkara ta'ya kang apes al ukulu apa pira-pira akal bihi kelawan ma hirsan krana ngungseng itu semangat supaya umatnya itu pada beriman. Karena Kanjeng Nabi itu semangat supaya umatnya itu beriman, maka taklif atau syariat-syariat yang dibawa Kanjeng Nabi itu bukanlah syariat-syariat yang berat yang tidak mampu dilakukan oleh umatnya. Hirsan krana ngungseng itu apa? Semangat ya. Semangat dengan keimanannya umatnya. Alaina ing atase kita falam nartab mongko ora mamang sapa kita, mongko ora bingung, mongko ora ragu sapa kita. Falam nartab mongko ora ragu sapa kita, walam nahim lan ora bingung, walam nahim atau walam nahimi lan ora bingung sapa kita, walam nahim lan ora bingung sapa kita. A'ya ngapesaken alwara ing menungso fahmu maknahu apa mahami sejatine Nabi Muhammad. Fahmu maknahu apa mahami sejatine Nabi Muhammad. Apa mahami sejatine Nabi Muhammad. Falaisa mongko ora ana apa kelakuan. Yura iku den tingali fil kurbi ing dalem parek fil kurbi ing dalem parek wal bu'dilan adoh fihi ing dalem Nabi Muhammad ghairu munfahimi apa sak liyane wong kang apes, ghairu munfahimi apa sak liyane wong kang apes. Kasyamsi kaya srengenge tadharu hale pertelo apa syamsi lil ainaini kedue mripat loro mimbuudin saking jarak kang adoh sogirotan hale cilik watukillu lan ngapesaken apa asyamsu at-torfa ing peninggal meripat min amami saking ngarep. At-torfa itu kalau at-torof roknya pakai fathah artinya pinggir, pucuk. Kalau at-torfa roknya sukun artinya adalah peninggal meripat, penglihatan mata. Min amami saking ngarep. Wa kaifa hale kaya apa yudriku ngerti. Wa kaifa hale kaya apa yudriku ngerti fid dunya ing dalam dunia hakikatahu ing sejatine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatahu ing sejatine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun sapa kaum
kaumun sapa kaum niyamun kang turu-turu, niyamun kang turu-turu, tasallau kang ngalap cukup sapa kaum, tasallau kang ngalap cukup sapa kaum anhu saking nabi bil hulumi kelawan ngimpi, bil hulumi kelawan ngimpi, famablagul ilmi mongko utawi panggonan puncake ngerti, famablagul ilmi mongko utawi panggonan puncake ngerti, famablagul ilmi mongko utawi panggonan puncake ngerti fihi ing dalem nabi, annahu iku sak temene nabi basyarun iku menungso wa annahu lan sak temene nabi khairu khalqillahi iku luwih bagus-baguse makhluk Allah, khairu khalqillahi iku luwih bagus-baguse makhluk Allah, kullihim hiyos kabehane khalqillah, kullihim hiyos kabehane khalqillah, kullihim hiyos kabehane khalqillah, kullihim hiyos kabehane khalqillah. Lam yamtahin nabi mata yal uqulu bihi hirson alaina falam nartab walam nahimi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menguji kita untuk melaksanakan syariat-syariat yang tidak bisa kita lakukan, yang mana kita tidak mampu untuk melakukannya, karena Kanjeng Nabi itu sangat bersemangat dengan keimanan umatnya, sehingga kita sebagai umatnya tidak pernah merasa ragu sama sekali dan tidak pernah merasa kebingungan ya. Artinya adalah taklif atau syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk umatnya semuanya itu mampu dilakukan oleh umatnya ya. Makanya syariat setiap nabi itu pasti berbeda-beda. Kalau setiap nabi nggawa tauhid, ngenalaken iman kepada Allah sama, tapi kalau syariatnya berbeda. Syariatnya umatnya Nabi Musa dengan syariatnya umatnya Kanjeng Nabi itu berbeda. Lebih berat nanti, lebih berat syariatnya umatnya Nabi Musa. Bayangkan ya, nenggone zamannya Bani Israel itu ya, nenggone zamannya Bani Israel, kalau pakaian itu terkena najis nggak bisa disucikan menggunakan air. Bagian pakaian yang terkena najisnya harus digunting, harus dicopot, harus dibuang, nggak bisa disucikan menggunakan air. Kalau tobatnya harus mati, harus bunuh diri ya, nggak cukup hanya penyesalan itu nggak cukup, harus bunuh diri, tobat tapi langsung mlebu surga, tobatnya langsung diterima, langsung masuk surga. Tapi itu cara tobatnya menggunakan apa? Cara tobatnya langsung bunuh diri, mati, langsung masuk surga. Berat apa enggak seumpama kita taklifnya syariatnya begitu? Berat apa enggak? Ya berat pasti ya, berat ya. Eman kelambi anyar kena najis kon gunting, coba eman apa enggak? Ya eman. Makanya syariat Kanjeng Nabi ketika pakaian terkena najis caranya bagaimana? Ya disucikan menggunakan air, ringan kan ya, ringan. Pokoknya tidak ada syariat Kanjeng Nabi yang memberatkan umatnya sehingga umatnya itu tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mampu ya, bukan tidak mau. Kalau tidak mau gara-gara malas, yaitu bukan karena nggak mampu, tapi karena tidak mau ya. Ada sebagian orang ya, sebagian sahabat itu nggak mau masuk Islam gara-gara kegemarannya ya. Salah satu kegemarannya itu termasuk bagian dari larangan. Contoh, ada orang yang gemar minum khamr ya, kalau dia masuk Islam dia nggak bisa minum khamr, akhirnya apa? nggak mau masuk Islam. Nah itu bukan gara-gara ninggalakan minum khamr itu tidak mampu dilakukan, tapi orangnya itu tidak mau. Ada lagi ya, karena kedudukan orang itu ketika masuk Islam dalam Islam itu derajat keislaman itu tidak menilai orang itu dari kalangan mana, tidak memandang nasab atau garis keturunan sama sekali. Ada seorang raja dari Romawi ya, namanya Raja Heraklius. Itu secara hati ya, kalau nenggone hati dia membenarkan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul.
Karena yang namanya Heraklius itu ya, Raja Heraklius itu ketika dalam peristiwa masa gencatan senjata Hudaybiyah, dalam masa tenang ini ya, dalam masa tenang ini Kanjeng Nabi itu ngirim beberapa utusan ke raja-raja Persia, ke raja Romawi. Nah, raja Romawi itu yang nerima itu adalah Heraklius ya. Orang Heraklius itu termasuk orang Kristen dan juga neliti betul ya dari kitab-kitab Samawi itu. Setiap kitab Samawi, baik itu dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil, itu wis mesti mengabarkan bahwa suatu saat itu ada nabi akhiruz zaman. Ya, nabi akhiruz zaman dijelaskan namanya Ahmad. Nah, ketika Heraklius itu menerima surat dari Kanjeng Nabi, dia pengen cari tahu betul ada rombongan orang-orang Arab pada waktu itu yang dagang di Syam. Akhirnya dipanggil cari siapa orang yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad iki. Akhirnya yang dipanggil siapa? Abu Sufyan ya. Abu Sufyan kemudian ditanya macam-macam dan ditanya sejujurnya. Dari jawabannya Abu Sufyan itu termasuk yang ditanyakan oleh Heraklius pada waktu itu adalah orang yang pertama kali mengikuti Nabi Muhammad itu orang-orang dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang-orang mulia, apa dari kalangan orang-orang rendahan? Jawabannya Abu Sufyan dari kalangan rendahan. Kakek-kakek moyangnya dulu pernah ada yang menjadi raja apa enggak? Tidak ada ya. Tidak ada yang pernah menjadi raja. Pokoknya banyak pertanyaannya di hadis Bukhari itu ada ya. Nah, dari beberapa jawaban yang diutarakan oleh Abu Sufyan ya, Heraklius itu mantap ya. Sudah mantap itu bahwa Muhammad itu memang Rasul akhiruz zaman. Kenapa? Karena salah satu sunnatullah Gusti Allah ya yang ada pada setiap rasul itu orang yang pertama kali mengikutinya itu bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan orang-orang kaya, bukan, tapi dari kalangan orang-orang lemah. Kenapa kok Heraklius itu tanya, adakah kakek-kakek moyangnya dulu, kakek-kakek moyang Muhammad itu yang menjadi raja? Jawaban Abu Sufyan tidak ada. Sebab ketika ya, andaikan salah satu kakek Kanjeng Nabi itu ada yang menjadi raja, maka Kanjeng Nabi ngaku sebagai Rasul, ini nantinya itu disangka Nabi itu adalah orang yang sedang mengembalikan, pengen mencari kekuasaan kakek moyangnya yang dulu, pengen mengembalikan kejayaan kerajaan kakek moyangnya dulu. Ya, jadi pertanyaan jawaban dari Abu Sufyan dia akan mantep Heraklius bahwa Muhammad itu memang nabiun akhiruz zaman ya. Tapi begitu dia nguji menteri-menterinya bahwa dia itu membenarkan, akhirnya menterinya itu lari kabeh. Tapi Raja Heraklius pada waktu itu sudah nutup semua ruangan itu ya. Akhirnya kemudian Heraklius itu ngomong, saya ngomong seperti ini hanya sebatas nguji seberapa kesetia kalian terhadap agama nenek moyang kita. Akhirnya nenggone atine membenarkan, tapi lisannya tidak mau iman ya. Itu bukan karena syariat Kanjeng Nabi itu berat, bukan, tapi karena urusannya dengan kekuasaan, dengan kekuasaan. Karena kalau orang itu mau masuk Islam, maka ukuran kemuliaan itu bukan dari jabatan, bukan dari pangkat, bukan dari etnis, bukan dari apapun, tapi murni karena seberapa kuat keimanannya dia terhadap ajaran Kanjeng Nabi itu ya. Ada ya syariat Nabi terdahulu ya, syariat Nabi terdahulu yang seumpama ya diterapkan pada syariat Kanjeng Nabi, itu nggak akan mampu untuk dilakukan. Salah satunya apa? Ya tadi itu ya, taubat bunuh diri, kemudian apa lagi? Nah, saat peristiwa Mi'raj itu ya, aslinya sholat yang diwajibkan kepada umat Kanjeng Nabi berapa? 50 waktu ya, 50 waktu. Kemudian Kanjeng Nabi ketika turun itu ketemu dengan Nabi Musa nyaranakan kepada Kanjeng Nabi, umatmu itu nggak akan mampu melakoni sholat 50 waktu itu. Dan itu makanya
andaikan syariat sholat 50 waktu itu diberlakukan, kira-kira ya itu termasuk syariat yang memberatkan apa enggak? Termasuk syariat yang memberatkan ya. Makanya syariat sholat itu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi oleh-oleh dari Mi'raj itu hanya lima waktu ya. Itu dia. Jadi syariat antara para nabi itu boleh beda, tapi kalau urusan tauhid nyembah kepada Allah pasti sama ya. Jadi syariat boleh beda ya, tapi masalah nyembah tauhid itu harus sama, karena yang namanya syariat itu urusan dohir, urusan anggota luar. Kalau masalah batin, masalah keimanan, semuanya sama. A'yal warafa mumahnahu falaisa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi kasyamsi tazarulil ainani min bu'din saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Siapapun yang pengen nyifati Kanjeng Nabi, siapapun yang pengen mensifati apapun dari Kanjeng Nabi dengan sebenar-benarnya, pasti merasa lemah ya. Pasti merasa lemah, tidak akan mampu. Artinya tidak akan mampu, tidak ada orang yang bisa mensifati keistimewaan Kanjeng Nabi dengan sedetail-detailnya, tidak mampu. Iki keadaannya itu sama, beliau itu Kanjeng Nabi itu sama seperti dengan matahari. Kalau orang itu melihat matahari dari kejauhan, matahari itu kelihatannya apa? Kecil atau besar? Kecil. Tapi begitu matahari itu semakin dekat, malah justru matanya itu yang bakal rusak kalau dia memaksa untuk melihat matahari itu. Ya seperti itulah keadaannya orang yang pengen mensifati Kanjeng Nabi dengan sedetail-detailnya ya. Kalau ngomong ya saya bisa nyifati Kanjeng Nabi sedetail-detailnya, tapi begitu mencurahkan kemampuannya untuk mensifati sifat-sifat Kanjeng Nabi dengan sedetail-detailnya, orang itu tidak akan mampu. Karena apa? Ya tadi ya, yang namanya kemuliaan Kanjeng Nabi itu tidak berhenti dalam satu batas. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi yang lainnya itu berhenti dalam satu batas. Tapi dalam Kanjeng Nabi, dalam diri Kanjeng Nabi tidak, kemuliaannya terus bertambah. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun yamuntasallau anu bil hulumi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengetahui zat Kanjeng Nabi dengan sebesar-benarnya, sedangkan orang itu selalu merasa cukup melihat Kanjeng Nabi atau mendengar Kanjeng Nabi hanya berdasarkan mimpi atau berdasarkan kabar ya. Orang yang modelnya seperti ini itu tidak akan bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi secara langsung. Kenapa ya? Karena dia selalu merasa cukup mendengar Nabi dari hanya berdasarkan pendengarannya, hanya berdasarkan omongan dari orang lain. Jadi dia mengenal, kalau orang itu hanya merasa cukup, saya merasa kenal dengan Kanjeng Nabi hanya karena ada orang yang menceritakan Kanjeng Nabi itu seperti ini. Tapi ketika ada orang itu pengen banget ketemu dengan Kanjeng Nabi, rasa rindunya itu sedang membuncah-buncahnya, maka orang ini bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Makanya hakikatnya begini ya, orang itu kenapa kok nggak pernah kumpul, nggak pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, atau tidak pernah ketemu secara langsung ya qadzatan dengan Kanjeng Nabi? Karena bisa saja ya, karena orang itu belum siap ketemu dengan keindahan yang sebegitu indahnya, yang keindahannya itu tanpa ada batasnya. Apalagi orang-orang yang hanya mendengar kata Nabi itu setiap harinya hanya sekali dua kali. Nah itu nggak mungkin ya, itu tidak mungkin. Ngimpi dengan Kanjeng Nabi saja itu ya persyaratannya itu rada abot ya. Kenapa? Karena seseorang itu bisa mimpi dengan Kanjeng Nabi kalau memang kerinduan yang ada di dalam hatinya sama dengan kerinduannya seseorang terhadap air ketika orang itu dalam keadaan dahaga sekali. Orang misalkan ya begini, orang itu ketika dalam keadaan banget hausnya ya, sangat haus atau sangat lapar, coba tidur nanti ngimpinya apa? Ngimpinya makanan, iya kan ya, ngimpinya minuman. Itu kenapa kok ngimpine makanan karo ngimpine minuman? Sebab sebelum tidur atine itu sudah merindukan itu,
merindukan makanan karo merindukan minuman. Nah, kalau orang itu merindukan Kanjeng Nabi, seperti keadaan dia itu seperti orang yang kelaparan yang sedang merindukan makanan, atau seperti keadaan orang yang sedang kehausan merindukan minuman, maka dalam keadaan mimpi itulah orang itu bisa melihat, bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Taunya dari mana kalau itu Nabi? Hah? Taunya dari mana kalau itu Kanjeng Nabi? Atau jangan-jangan itu setan sing ngaku-ngaku Kanjeng Nabi? Beda loh ya. Bisa apa enggak? Setan ngomong saya ini Nabi Muhammad, bisa apa enggak? Ya bisa, wong setan ngomong saya iki Allah juga bisa. Apalagi ngomong saya ini Kanjeng Nabi. Makanya dalam sebagian keterangan itu, kayak dengan kita Fathul Bari itu ada keterangan begini. Bagaimana orang itu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi dan dia yakin kalau yang ada dalam mimpinya itu adalah Kanjeng Nabi. Orang yang bisa memastikan kalau yang ada dalam mimpinya adalah Kanjeng Nabi itu hanya dua orang. Pertama, sahabat itu kan pernah ketemu Kanjeng Nabi, pernah melihat fisiknya Kanjeng Nabi, pernah melihat wajahnya Kanjeng Nabi, sehingga dia bisa tahu orang yang ada dalam mimpinya itu Kanjeng Nabi apa bukan, itu bisa tahu karena dia pernah ketemu karo Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, orang yang berkali-kali membaca ciri-ciri fisiknya Kanjeng Nabi dalam syama'ilnya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Dalam Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan ciri-ciri fisiknya Kanjeng Nabi itu bagaimana. Ciri-ciri fisik Kanjeng Nabi itu yang menceritakan biasanya Sayyidina Anas bin Malik. Itu beliau menceritakan posturnya Kanjeng Nabi itu bagaimana, rambutnya Kanjeng Nabi itu bagaimana, wajahnya Kanjeng Nabi itu bagaimana. Nah, kalau orang itu sudah familiar betul dengan ciri-ciri fisiknya Kanjeng Nabi, kemudian dia itu mimpi ketemu seseorang yang ngaku dia adalah Kanjeng Nabi, kalau memang ciri-ciri fisik itu sudah familiar dalam hatinya, sudah begitu melekat dalam hatinya, dia bisa yakin, dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah Kanjeng Nabi. Itu sama dengan yang dilakukan wong-wong Yahudi sebelum diutusnya Kanjeng Nabi. Orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Kanjeng Nabi itu banget merindukannya sosok Kanjeng Nabi, sehingga sifat-sifatnya Kanjeng Nabi yang ada di dalam Taurat itu berulang kali dibaca, sehingga sosok itu ciri-ciri itu betul-betul melekat dalam diri Kanjeng Nabi. Nah, begitu Kanjeng Nabi itu hijrah di Madinah, sebenarnya orang Yahudi itu langsung percaya, langsung yakin dalam hatinya kalau itu adalah Nabi akhir zaman. Tapi kenapa nggak mau beriman? Faktornya cuma satu, karena kecewa karo Gusti Allah. Wong Yahudi itu kecewa karo Gusti Allah karena Nabi akhir zaman itu diutus dari keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak ya. Pernah ada seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu masuk Islam nih, kalau ini tokoh Yahudi yang baik nih, tokoh Yahudi yang bagus, masuk Islam. Ditanya oleh Sayyidina Umar, seberapa kenal engkau dengan Nabi Muhammad? Artinya seberapa kenal engkau dengan Nabi Muhammad? Ketika engkau mempelajari ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, kemudian ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, seberapa kenal engkau dengan Nabi Muhammad? Jawabannya Abdullah bin Salam, lebih kenal dengan Kanjeng Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri ya. Nah itu, kalau ciri-ciri Kanjeng Nabi itu bisa melekat dalam diri seseorang sampai sebegitu melekatnya, maka orang itu bisa meyakini dalam mimpinya bahwa itu adalah Kanjeng Nabi. Kalau dua ini enggak terpenuhi, enggak usah langsung cerita-cerita dulu, enggak usah langsung cerita-cerita. Tadi malam saya ketemu Kanjeng Nabi. Engkau ketika ditanya, taunya dari mana kalau itu Kanjeng Nabi? Jangan-jangan itu bukan Kanjeng Nabi, tapi setan sing ngaku-ngaku bahwa itu adalah Kanjeng Nabi. Melajari hadisnya Kanjeng Nabi, melajari kitab Syama'il Kanjeng Nabi aja nggak pernah, taunya dari mana kalau itu adalah Kanjeng Nabi. Jadi wong ngimpi Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi dalam manaman, dalam mimpi saja, iku angel ya.
Itu angel, enggak sembarang orang bisa, apalagi ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan apa? Yaqadzatan, ketemunya dalam keadaan sadar. Fama blagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Puncak-puncak pengetahuan seseorang tentang Kanjeng Nabi itu paling ya ketika dia ditanya Muhammad itu siapa? Jawabannya simpel, dia adalah manusia sebaik-baiknya manusia. Manusia yang paling baik adalah Kanjeng Nabi. Itu ketika apa? Ketika pengetahuannya terhadap Kanjeng Nabi sangat minim. Tapi ketika pengetahuan terhadap Kanjeng Nabinya itu sangat banyak, karena dia membaca sirahnya Kanjeng Nabi itu bagaimana, fisiknya Kanjeng Nabi itu bagaimana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika dia ditanya, coba ceritakan Muhammad itu bagaimana, dia ceritakan dengan panjang lebar. Meskipun dengan panjang lebar penjelasannya itu sebenarnya masih kurang untuk menjelaskan sosok pribadi Rasulullah secara merata, secara keseluruhan. Wa kullu ayin utai saben-saben tanda kenabian atau tanda kerasulan. Wa kullu ayin utai saben-saben tanda kerasulan atakang teko aruslu sapa pira-pira utusan alkiramu kang mulya-mulya biha kelawan gawa ayin fa inna mata salat mongko iku aing mestine sambung apa ayin min nurihi saking cahayane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihim kelawan ar-rusulul kiram fa innahu mongko sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamsu fadlin iku srengengene keutamaan hum utawi ar-rusul kawakibuha iku pira-pira lintange samsun yudhirna mertelaaken apa kawakib anwaroha ing pira-pira cahayane samsun linnasi maring menungso fidzulami ing dalem pira-pira kepetengan akrim bi khalqi nabiyin akrim bugawa mulyane bi khalqi nabiyin kelawan kedadiane nabi zana kang maes-maesi hu ing nabiyin khulukun apa karakter utawa tabiat atau sifat utawa tata krama, macam-macam maknanya. Mustamilin bil husni kelawan kebagusan mustamilin kang mengku bil bisri kelawan ajere wajah mutasimi kang gawe tetenger kazahri kaya kembang fitarofin ing dalam lembute wal badrilan kaya rembulan fi syarafin ing dalam mulyane wal bahrilan kaya segoro fi karami ing dalam lumane wadahrilan kaya mongso fihi mami ing dalam pira-pira sejogatine ka'annahu wa kullu ayin atarusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihim. Setiap mukjizat yang dibawa oleh para rasul itu nyambung dengan nure Kanjeng Nabi ya. Setiap mukjizat yang dibawa oleh para rasul itu nyambung dengan nurnya, dengan cahayane Kanjeng Nabi. Jika diumpamakan Kanjeng Nabi itu adalah matahari dan rasul-rasul yang lainnya adalah bintang ya. Bintang itu menyinari jagat raya menggunakan cahaya yang didapatkan dari matahari ya. Bintang-bintang itu menerangi jagat raya menggunakan cahaya yang diambil dari cahayanya matahari.
cahayane matahari diambil oleh bintang untuk menyinari jagat raya, tanpa cahaya matahari itu kurang sedikit pun ya, tanpa kurang sedikit pun. Itu perumpamannya begitu, sama dengan perumpamaan ilmu Kanjeng Nabi yang tadi itu ya. Ibarat ilmu Kanjeng Nabi itu adalah laut, kemudian para rasul ngambil setetes dari ilmu Kanjeng Nabi. Ilmu Kanjeng Nabi yang laut itu berkurang apa enggak? Berkurang apa tidak? Ya tidak, ya seperti itu perumpamaan keutamaan Kanjeng Nabi, perumpamaan nur Kanjeng Nabi, dan sedikit nur itu diambil oleh para rasul-rasul sakliyane Kanjeng Nabi ya. Jadi sebegitu mulianya ya. Fa innahu syamsu fadlin, Kanjeng Nabi itu diibaratkan sebagai matahari, dan rasul-rasul yang lainnya diibaratkan sebagai lintang. Lintang itu menyinari jagat raya menggunakan nur dari matahari, tanpa nur matahari itu berkurang sedikit pun. Berarti ya, meskipun cahayanya Kanjeng Nabi itu diambil oleh rasul-rasul yang lainnya, akan tetapi tanpa sedikit pun nur Kanjeng Nabi itu berkurang ya. Itu maksudnya begitu. Akrim bi khalqi nabiyyin, ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi, ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi. Wahwa utai Nabi fardun iku ijen, wahwa hale utawi Nabi, ka'annahu kaya Kanjeng Nabi, wahwa hale utai Nabi fardun iku ijen, min jalalatihi krana keagungane Kanjeng Nabi, fi askarin iku tetep ing dalem wadyabala, fi askarin iku tetep ing dalem wadyabala. Wadyabala itu apa? Pasukan perang ya, tentara. Hina talqa ing dalem mangsane ketemu sapa sira, hina talqa ing dalem mangsane ketemu sapa sirahu ing Nabi, wa fi hasyamilan ing dalem rombongan, wa fi hasyamilan ing dalem rombongan, wa fi hasyami lan ing dalem rombongan, wa fi hasyamilan ing dalem rombongan. Ka'annama lu'lu'u kaya sak temene, ka'annama lu'lu'u kaya utawi mutiara, al maknunu kang den simpen fi sodafin ing dalam kerang, fi sodafin ikul tep ing dalam kerang, mimma dinai mantikin saking keliru khobarnya di mimma dinai mantikin, mimma dinai mantikin, fi sodafin ing dalam kerang, mimma dinai mantikin iku tetep saking sumber lorone panggonan ngucap, iku tetep saking sumber lorone panggonan ngucap minhu saking Nabi, wa mubtasamilan panggonan mesem, wa mubtasamilan panggonan mesem, wa mubtasamilan panggonan mesem, wa mubtasamilan panggonan mesem. Jadi saking agungnya Kanjeng Nabi, saking mulianya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi itu bareng ya, ketika Kanjeng Nabi itu berjalan beriringan dengan suatu rombongan atau dengan satu pasukan tentara, karena saking agungnya Kanjeng Nabi, saking mulianya Kanjeng Nabi, kaya Kanjeng Nabi itu sendirian ya. Orang itu kalau biasanya ya berjalan bareng dengan satu rombongan, orang akan melihat orang itu bareng dengan orang lain. Karena apa? Karena dia dengan orang-orang kanan kirinya dan belakangnya itu kelihatan setara ya, kelihatan setara. Tapi ketika orang yang paling depan ya, ketika ada salah satu orang yang kaya berbeda karena banget muliane, jika dibandingkan dengan orang kanan kirinya, depan belakangnya itu kemuliaannya itu jauh, sangat jauh, maka kaya orang itu adalah bagian tersendiri. Orang itu dalam keadaan sendirian. Nah, keadaannya Kanjeng Nabi ketika bersama dengan pasukan, ketika bersama dengan sebuah rombongan itu keadaannya seperti itu. Karena banget mulianya Kanjeng Nabi, kaya Kanjeng Nabi itu sendirian, meskipun beliau itu bareng dengan satu rombongan. Latiba ya. Latiba ora ana minyak wangi iku maujud. Keliru. Ya benar.
Latiba ora ana minyak wangi iku maujud. 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 Ya dilu kang bandingi apa tip. Ya dilu kang bandingi apa tip turban ing debu. Turban ing lebu. Turban ing lebu. Turban ing lebu. Doma kang ngumpulaken apa turban. Doma kang ngumpulaken apa turban a'dumahu ing pira-pira balunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba utawi bejo kemayangan. Tuba utawi bejo kemayangan. Tuba utawi bejo kemayangan minhu saking limuntasikin. Limuntasikin kedue wong kang ngambu. Limuntasikin kedue wong kang ngambu. Limuntasikin kedue wong kang ngambu minhu saking turab. Minhu saking turab wa multasimi lan wong kang gubrati. Wa multasimi lan wong kang gubrati. Wa multasimi lan wong kang gubrati. Tidak ada satu wewangian pun yang melebihi, yang sebanding atau yang melebihi debu yang yang menutupi tulang-tulangnya Kanjeng Nabi. Yang menutupi tulang-tulangnya Kanjeng Nabi. Betapa bahagianya ya. Betapa bahagianya orang yang pernah menciumnya dan juga pernah melumuri tubuhnya menggunakan debu tersebut ya. A'zumahu ya jasadnya Kanjeng Nabi itu jasad maksudnya ya. Balung itu maksudnya jasad. Tidak ada wewangian yang melebihi melebihi debu yang menutupi jasadnya Kanjeng Nabi. Jasadnya para rasul, para nabi itu tidak ada yang hancur, itu nggak ada ya. Ada sebuah keterangan ada beberapa orang yang jasad itu nggak bisa hancur. Salah satunya jasadnya para anbiya, para rasul itu nggak bisa hancur. Artinya ya dunia iki tempat yang paling utama, tempat yang dianggap paling utama itu adalah tempat di makam-makamnya Kanjeng Nabi. Tanah atau debu yang menjadi penutup jasad Kanjeng Nabi saat beliau wafat, itulah tempat yang paling utama. Makanya ketika para ulama itu memperdebatkan ya, Mekah Madinah itu lebih utama nanti. Rata-rata ulama mengatakan Mekah lebih utama. Mekah lebih utama. Kalau menurut Imam Malik, Madinah lebih utama. Sebabnya apa? Sebabnya ada makbaroe Kanjeng Nabi. Kalau kita membandingkan mana yang lebih utama antara Mekah karo Madinah, yang mengatakan Mekah lebih utama itu nggak ngitung tanah yang ada jasad Kanjeng Nabi di dalamnya ya. Karena kalau kita membandingkan tanah yang ada jasad Kanjeng Nabi di dalamnya, jelas itu ya. Kalau tanah yang ada jasad Kanjeng Nabi di dalamnya, ya lebih utama tanah itu daripada Mekah. Tapi yang kita bandingkan itu adalah kotanya ya, kota Madinah secara umum tanpa menghitung tanah yang ada jasad Nabi di dalamnya. Lebih utama Mekah. Tapi kalau menurut Imam Malik ya enggak, justru karena ada jasad Nabi di Madinah itu, tanah-tanah yang lainnya yang tidak ikut nutupi jasad Kanjeng Nabi juga ikut menjadi mulia. Makanya saking mulianya Imam Malik itu ketika buang hajat itu nggak berani di tanah Madinah itu. Kalau beliau itu pengen qadaul hajat ya, pengen buang air besar, keluar dari Madinah nggak berani di Madinah. Karena apa? Karena banget ngagungakene dan juga memuliakene Kanjeng Nabi ya. Ya karena itu ya, menurut Imam Malik itu tanah yang paling mulia itu adalah Madinah. Madinah karo Mekah lebih utama Madinah. Tapi mayoritas ulama lebih utama Mekah. Tanpa mandang itu ya, tanpa mandang makbaroe Kanjeng Nabi. Tapi kalau makbaroe Kanjeng Nabi lebih utama ndi? Ya lebih utama makbaroe Kanjeng Nabi. Dunia, langit bumi kabeh iku masih kalah. Tetap lebih utamane tempat disemayamakan jasade Kanjeng Nabi. Bahkan kalau menurut Ibnu Hajar, arsy Gusti Allah, kursine Gusti Allah iku tetap kemuliaane kalah, masih luwih mulia jasad tanah yang ada jasad di dalamnya ada jasade Kanjeng Nabi.
ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sodafin mimma dinai mantikin minhu wa mubtasami, ya. Seakan-akan Kanjeng Nabi adalah mutiara yang masih tersimpan di dalam kerangnya dari dua sumberan yang berbeda, yaitu sumberan apa? Sumberan ucapannya dan juga sumberan senyumnya, ya. Sumberan ucapan dan juga sumberan senyumnya. Setiap sahabat yang berada di dekat Kanjeng Nabi pasti merasa bahwa dia itu diistimewakan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu ketika ada sahabat, ya, pasti diperlakukan dengan istimewa, sehingga masing-masing sahabat itu duweni keyakinan saya adalah orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi, ya. Itu ya salah satu sifat, ya, salah satu sifat Kanjeng Nabi bisa menjadikan semua orang yang berada di dekatnya merasa paling diistimewakan oleh Kanjeng Nabi. Padahal, ya, semua sahabat diperlakukan seperti itu. Tapi setiap sahabat selalu merasa saya adalah orang yang paling diistimewakan oleh Kanjeng Nabi. Saya adalah orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Itulah sebabnya, makanya betapapun, ya, sebanyak apapun kita itu muji zat Kanjeng Nabi, muji keistimewaan Kanjeng Nabi sampai ribuan lembar pun tetap tidak akan menghabiskan keistimewaan Kanjeng Nabi. Al-Faslur Rabi. Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.